Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya buat video ini pada malam hari, tepat jam 9.15. Insyaallah kita akan berbicara tentang pembagian riba. Konsep kemarin kita membahas tentang riba. Riba itu bertambah gitu ya. Dari sebuah transaksi, ya, hutang piutang atau jual beli atau tukar menukar, ya, kita akan berbicara sekarang pembagian riba. Riba itu ada dua. Yang pertama adalah riba ad-duyun, yang kedua adalah riba al-buyu'. Nah, kalau riba ad-duyun, ya, itu terjadi pada dua hal. Yang pertama, transaksi utang piutang atau disebut dengan qard. Kemudian yang kedua adalah transaksi jual beli kredit atau bai muajjal. Nah, kenapa disebut riba ad-duyun? Karena memiliki manfaat tambah terhadap utang, ya. Nah, perbedaan antara utang dan perbedaan antara utang yang muncul karena qard, ya, dengan utang karena jual beli adalah asal akadnya, ya. Kalau utang qard itu apa tadi? Qard itu adalah transaksi utang piutang, ya. Transaksi utang piutang namanya qard. Kemudian transaksi jual beli kredit namanya bai muajjal, ya. Di dalam istilahnya kita tidak terpaku dengan istilah-istilah banyak begitu. Yang kita pahami sekarang adalah utang qard, ya, muncul karena semata-mata akad utang piutang, yaitu meminjam harta orang lain untuk dihabiskan lalu diganti pada waktu yang lain. Jadi pinjam hutang kepada orang lain untuk dihabiskan, setelah dihabiskan baru diganti pada waktu yang lain. Nah, ini namanya utang qard. Sedangkan hutang dalam jual beli muncul karena harga yang belum diserahkan pada saat transaksi. Jadi harganya belum harganya belum pasti ketika transaksi, ambil saja, ya. Misalkan saya jual misalkan jual HP, misalkan, ya. Saya jual HP nih. Ya sudah, bawa aja dulu. Tidak boleh. Itu namanya masuk ke dalam akad riba. Ya. Saya jual ini. Misalkan jual apa saja, ya, nanti hitungannya di akhir aja. Tidak boleh begitu, ya. Karena itu masuk ke dalam, ya, ini masalah muncul dalam utang piutang, ya, utang piutang yang masuk ke dalam ranah riba gitu ya. Nah, kemudian contoh riba ad-duyun yang lain. Contoh yang lain, seorang mahasiswa utang piutang atau riba qard, utang piutang dengan yang tadi itu, ya, jenisnya, ya. Misalnya jika si A mengajukan utang sebesar Rp 10 juta kepada si B dengan tempo 1 tahun. Oke. Sejak awal keduanya telah menyepakati bahwa si A wajib mengembalikan utang ditambah bunga 15%. Maka tambahan 15% tersebut merupakan riba yang diharamkan. Oke, ini contoh yang pertama, ya, riba ad-duyun. Riba atas hutang piutang. Jadi hutang piutang kemudian nambah gitu ya, 15% setelah 1 tahun. Kemudian contoh yang kedua, jika kedua belah pihak menyepakati ketentuan. Jadi dua belah pihak menyepakati ketentuan apabila pihak yang berutang mengembalikan utangnya tepat waktu, maka dia tidak dikenai tambahan, ya. Ini sama dengan utang piutang. Jadi dia memberikan hutang piutang, kemudian mengembalikan utangnya tepat waktu, maka tidak ada tambahan itu. Namun jika dia tidak mengembalikan, ya, utangnya tepat waktu, maka temponya diperpanjang dan dikenakan tambahan atau denda atau penalti, ya.
atas utang tersebut. Nah, ini masuk ke dalam riba utang piutang. Ya, jelas di sini ya? Oke. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Kemudian tadi yang dalam hutang piutang, yang sekarang akan dibahas adalah riba al-buyu' atau riba dalam jual beli. Ya, ada pembagiannya. Ada riba fadl. Riba fadl itu tambahan atau kelebihan. Ya. Tambahan atau kelebihan. Kalau ada yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu apa? Penundaan atau penangguhan muncul akibat jatuh tempo. Ya, banyak sekarang ya, ketika jatuh tempo kemudian belum sampai selesai, kemudian dapat denda gitu ya, ada dendanya. Nah, ini denda adalah masuk ke dalam ranah riba ya. Saya ingin membacakan arti dalam hadis riwayat Muslim nomor 1584 ya, terkait dengan riba nasi'ah ya, terkait dengan riba nasi'ah. Ya. Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan kemudian syair atau jawud, salah satu jenis gandum, ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan tunai. Ya, barang siapa menambah atau minta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Nah, misalkan seseorang ingin menukar, kan ada jenis kurma yang berbeda, ya, kurmanya sama, tapi kalau ingin menukar sesuatu benda dengan benda yang lain, maka tidak boleh ada tambahan. Walaupun di sebuah benda tersebut, kurma tersebut mempunyai kelebihan dengan kurma yang lain, misalkan kurma ajwa dengan kurma Tunis, misalkan begini. Ini tidak boleh ya. Kurma ajwa, karena kurma ajwa lebih mahal kemudian daripada kurma Tunis, maka ketika ditukarkan dia harus tambah atau kurmanya dikurangi. Kurma Tunisnya ditambah, kurma ajwanya dikurang. Maka ini masuk ke dalam riba, ya. Riba tukar menukar ya, atau riba jual beli. Nah, ini masuk ke dalam ranah riba. Kemudian saya sebelum mengakhiri, saya akan bacakan lagi salah satu hadis ya. Dalam riwayat lain dikatakan emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, jawud dengan jawud, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus semisal dengan semisal, sama dengan sama beratnya, takarannya, dan dari tangan ke tangan, kontan. Maka jika berbeda jenisnya, jualah sesuka kamu, asalkan dari tangan ke tangan kontan. Nah, ini terkait dengan bagaimana kalau misalkan ada keistimewaan pada sebuah benda, gitu ya. Nah, maka di sini disebutkan jualah sesukamu. Ya, jadi kalau hadis tadi menyebutkan maka tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi kita akan bahas apakah dua hadis ini ta'arud atau terjadi kontradiksi antara dua hadis ini. Insyaallah kita akan bahas di video berikutnya. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.